ketauhidan terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah tauhid awam, untuk mendapatkan Allah dengan dalil akal dan nakal. Tauhid awam, mendapatkan Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Mendapatkan sifat Allah itu 20 sifat yang wajib kita ketahui. Padahal sifat Allah yang le, satu yang harus, 20 yang mustahil. Menurut hukum akal, sesuai dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jadi yang dikatakan juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu semua dapat dipahami oleh ulama-ulama pesantren, oleh tengku-tengku umum dalam kampung, dan juga oleh masyarakat banyak. Dan kedua, ada istilahnya tauhid khawas. Ada istilahnya tauhid khawas. Tauhid khawas ini dalilnya adalah mukasyafah, musyahadah, muayyanah. Ada istilahnya mukasyafah, muayyanah, musyahadah, sakar, kabat, basat. Artinya dalilnya itu hakikat. Dengan makna bahwasannya telah tersingkap di dalam batinnya keberadaan Allah. Tersingkap di dalam batinnya kebagusan sifat dan kebagusan zat Allah. Dia tidak perlu lagi untuk mencari dalil mengenai makhluk ini sebagai dalil alam, ataupun mengenai Al-Quran dalil, tidak perlu lagi, kerana telah tersingkap dalam batinnya keberadaan Allah dan sifatnya. Itu dikatakan tauhid khawas. Dari tauhid khawas ini, penyebabnya ada tarekat, ada tasawuf, ada suluk. Tarekat supaya berjalan kemauan tanya untuk hudur di hadapan Allah. Bukan sekadar tanya tahu Allah dengan tauhid kalam atau tauhid menurut pengakuan yang telah dicetuskan oleh Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukan sekadar mengaku ada Allah atau mengetahui Allah, tapi bagaimana dia supaya berkemauan dekat dengan Allah. Menyatakan ingin dekat berkemauan kepada Allah, tak putengai dunianya, tak ingat lain selain Allah. Jadi diadakanlah metode tarikat zikir untuk supaya hudur hati kitanya kepada Allah, supaya tidak teringat hanya selain Allah. Terlihatlah kebagusan-kebagusan sifat dan zat di dalam batin dia, sehingga nyoko yang membawa tanya dalam beribadat khusyuk, hudur hati, di dalam berdoa, maka itu dikatakan makhluk ibadah. Karena di dalam tasawuf doa itu zikir, sembahyang itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir. Jadi bila mana baik doa atau salat atau membaca Al-Quran, hudur hati kita kepada Allah, tidak teringat selain Allah, maka inilah makhul ibadah. Makhul otaknya ibadah. Itu dipendapat
oleh orang yang bertauhid khawas. Jadi tauhid khawas dapat memperbaiki akhlak. Karena adanya hudurati adanya di hadapan Allah, terlihat kehinaan diri adanya, terlihat katanya sifat-sifat tawaduk, artinya sifat-sifat yang membawa kepada kita tidak ada lagi sombong, hina. Terlihat tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan. Karena katanya sudah berada di hadapan Allah, timbullah akhlak-akhlak yang mulia di dalam batinnya. Dengan berkat katanya bertauhid khawas, untuk hudur hati katanya di hadapan Allah. Jadi tengku-tengku di Acehnya hanayan pati ya. Tauhid khawasnya ada pati. Nah tengku-tengku sebagian kita mau teluk tarikat, tapi ujung ji semakin teluk ji semakin tarikat, semakin galak je kodonya. Pakai tuluk dan tarikatnya supaya tanya baik cinta dunia. Dunia je, tapi baik dalam hati tanya dunia, dalam hati tanya peng, dalam hati tanya inong, supaya itu khudur, tidak terlihat lainnya, hanya Allah. Hanya bisa berjinak-jinak dengan Allah, terlihat kasih sayang Allah, kepedulian Allah kepada dirinya. Ini tauhid khawas. Ada yang ketiga, tauhid khawasul khawas. Ini tauhid sufi. Maknanya orang hakikat, dia tidak terlihat keberadaan selain Allah, termasuk dirinya. Karena dia itu hatinya itu telah penuh cahaya makrifat keberadaan Allah, maka hilang wujud dirinya dalam wujud Allah. Ini tauhid sufi, itu hakikat.